Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian buka buku akidah akhlak kalian halaman 99 dan halaman 100. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yakni Al-Mu'min, Allah yang Maha Memberi Aman. Pada kutipan buku kalian Akidah Akhlak halaman 99 menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman kepada manusia. Ini merupakan anugerah dari Allah dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kemudian setiap manusia membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang hanya di waktu sempit atau terdesak. Ini yang sering terjadi kepada kita ketika kita sedang dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita. Terkadang kita sedikit lupa dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sempit atau terdesak, kita baru ingat kepada Allah dengan meminta perlindungannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah ketika kita atau seseorang yang sedang merasa takut dalam kesendirian, maka dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungannya. Kemudian juga ketika seseorang sedang mendapat musibah, maka juga ia membutuhkan perlindungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberi rasa aman kepada hambanya. Hanya saja terkadang kita sebagai manusia lupa terhadap yang Allah berikan kepada kita. Contohnya dengan Allah memberikan anugerah tubuh yang lengkap kepada kita yang memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Salah satu contohnya adalah dengan pemberian kaki yang kuat untuk berjalan. Kita bisa membayangkan apabila kita menggunakan kaki selain kaki ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu bagaimana fungsinya. Bisa saja mungkin kita hanya bisa berjalan tapi tidak semaksimal sebagaimana pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah juga memberikan kita rasa aman dengan dilelapnya tidur di malam hari sehingga kita dapat mengistirahatkan tubuh kita setelah beraktivitas sehari-hari. Kemudian juga Allah memberikan rasa aman kepada kita dengan tinggal di kota Balikpapan yang aman dan nyaman dan juga negara Indonesia yang aman. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya kita hidup di negara yang tidak aman, yang selalu berperang dan lain sebagainya, sehingga setiap hari kita diliputi rasa ketakutan dan kecemasan. Alhamdulillah kita tinggal di kota dan negara yang aman. Kemudian waktu-waktu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah ketika ada bahaya mengancam jiwa, contohnya ketika ada pencuri masuk ke dalam rumah kita akan merasa takut sehingga kita harus meminta kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dijauhkan dari berbagai macam bahaya yang mengancam jiwa kita, keluarga kita dan teman-teman dan lingkungan kita. Kemudian ketika ada penyakit hati datang kepada hati kita, penyakit hati ini bisa berupa iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari sifat-sifat dan penyakit hati tersebut. Kemudian ketika ada penyakit jiwa yang mengancam, tentu Allah memberikan musibah kepada kita, salah satunya dan memberikan penyakit yang menyakiti kita atau bahkan mengancam nyawa kita. Maka
yang terutama adalah dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita lapar dan ketakutan, kita juga harus minta dan berdoa kepada Allah sehingga kita dijauhkan dari pikiran dan perbuatan yang tidak baik untuk mengenyangkan perut kita. Kemudian, bagaimana cara meneladani sifat al-mu'min? Al-mu'min ini merupakan salah satu sifat Allah yang mulia, yakni Allah yang Maha memberi aman. Bagaimana kita bisa meneladani sifat Allah tersebut? Di antaranya satu, menjaga lingkungan sekitar, berbuat baik dengan tetangga dan lain sebagainya. Kemudian dua, tidak mengganggu privasi tetangga lain. Ini juga tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan dalam Islam mengganggu satu sama lain, terlebih tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dan rumahnya terdekat dengan kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika dalam kesusahan, pasti tetangga yang akan datang membantu kita. Kemudian tiga, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu taat sehingga kita ketika mendapat musibah, ketika dalam keadaan sedih, ketika dalam keadaan apapun, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian materi hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Jangan lupa absen. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.